Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Ponorogo yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar literasi tema 2, ketahanan pangan, subtema 2, dari alam ke pasar, kegiatan 1 dan 2. Apakah kamu pernah ke pasar? Dengan siapa kamu pergi ke pasar? Kegiatan apa saja ya yang orang-orang lakukan di pasar? Kemudian, barang-barang apa saja yang dijual di pasar? Ayo kita membaca. Amati gambar sampul ini dengan teliti. Markus pergi ke pasar. Apa ya yang kamu lihat pada gambar sampul buku ini? Apa yang sedang dilakukan anak laki-laki itu? Menurutmu, apa isi ceritanya? Ayo coba tebak. Mari kita membaca. Markus pergi ke pasar. Hari ini sekolah libur. Markus melihat Mama sudah berpakaian rapi. Selamat pagi, Mama mau pergi kemana? Tanya Markus. Mama mau pergi ke pasar, apakah kamu mau ikut? Tanya Mama. Iya Mama, jawab Markus. Markus pergi ke pasar bersama Mama. Markus menjelaskan tugas dari ibu guru. Kami disuruh mencari tahu ciri-ciri makanan sehat, kata Markus. Perhatikan barang yang Mama beli, kata Mama. Nanti kamu akan tahu jawabannya, sambung Mama. Mama menuju penjual sayur kangkung. Markus, coba pilih mana yang segar, perintah Mama. Ini Ma, batang dan daunnya masih segar, jawab Markus. Mama menuju penjual sayur wortel. Markus, apakah wortel ini segar? Tanya Mama sambil memilih wortel. Segar, kulitnya tidak keriput dan warnanya cerah, jawab Markus. Kita akan membeli apa lagi, Ma? Tanya Markus. Kita akan membeli petatas, jawab Mama. Coba cari petatas yang bagus, kata Mama. Ini, Ma, warnanya kuning dan kulitnya masih segar, kata Markus. Sekarang kita membeli sagu, tanya Markus. Sagu yang bagus warnanya putih dan bersih, tambah Mama. Apakah Mama akan membuat papeda? Tanya Markus. Ya, sekarang kita membeli ikan, kata Mama. Mereka menuju ke penjual ikan. Lihat, ikan ini segar, jelas Mama. Insangnya merah, kulitnya mengkilat, dan dagingnya keras, tambah Mama. Ma, saya ingin membeli roti, kata Markus. Mari kita pilih roti yang bagus, ajak Mama. Roti yang bagus tidak berjamur, jelas Mama. Mama membeli 3 roti. Setelah selesai berbelanja, Mama mengajak Markus pulang. Bagaimana Markus? Sudah dapat jawaban dari tugasmu? Tanya Mama. Sudah Ma, makanan sehat harus segar dan bersih, jawab Markus. Setiba di rumah, Mama segera memasak. Apakah Mama sudah selesai memasak? Tanya Markus. Sebentar lagi, Mama akan siapkan di atas meja, jawab Mama. Markus berpikir pasti masakan Mama enak karena diolah dari bahan segar. Mama telah menyiapkan makanan di atas meja. Markus, mari kita makan, panggil Mama. Markus menikmati makanan dengan lahap. Masakan Mama luar biasa, puji Markus. Iya, karena diolah dari bahan makanan yang segar, kata Mama. Mama mengingatkan bahwa tidak semua makanan enak itu sehat. Telitilah dalam memilih bahan makanan, kata Mama. Iya, Ma, terima kasih penjelasannya. Mama memang hebat, puji Markus. Nah, kamu sudah membaca ceritanya. Apakah tebakanmu mengenai isi ceritanya benar?
Semoga ya ada yang benar. Coba ceritakan cerita tentang Markus pergi ke pasar tadi kepada keluargamu dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan tokoh Markus di awal cerita? Lalu apa yang dilakukan Markus bersama ibunya? Serta bagaimana akhir ceritanya? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, insya Allah kalian akan bisa menceritakan kembali cerita Markus pergi ke pasar kepada keluarga kalian ataupun teman kalian. Kata baru yang kita pelajari dari cerita Markus pergi ke pasar adalah yang pertama, pasar. Pasar adalah tempat orang berjual beli. Ada pasar tradisional, ada pasar ikan, dan juga ada pasar swalayan atau supermarket. Kata yang kedua adalah mengilat. Merupakan bentuk baku dari mengkilat, yaitu memancarkan cahaya seperti kilat. Contohnya, sepatunya mengilat setelah disemir. Kata baru yang ketiga adalah teliti, yang artinya adalah cermat atau saksama. Ayo berlatih. Membuat kalimat tanya yang jawabannya menggunakan 3 kata tadi yang kita pelajari dari buku Markus pergi ke pasar, yaitu pasar, mengkilat, dan teliti. Contohnya seperti ini. Aku pergi ke pasar bersama mama. Kalau dibuat kalimat tanya dengan jawaban tersebut adalah, dengan siapa kamu pergi ke pasar? Nah, coba asah kemampuan kalian untuk membuat kalimat tanya dengan pernyataan atau jawaban ketiga jawaban di bawah ini. Yang pertama, Markus membeli sayur di pasar. Silahkan dibuat kalimat tanyanya. Yang kedua, aku menyemir sepatuku agar mengkilat. Silahkan dibuat juga kalimat tanyanya. Dan yang ketiga, Nina mengerjakan tugasnya dengan teliti. Silahkan dibuat kalimat tanyanya. Berikutnya kita belajar cara penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah huruf kapital atau huruf besar. Digunakan untuk huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama nama orang, misalnya Markus, kemudian Nabila, Salsa, atau yang lainnya. Dan juga kata sapaan seperti mama, bapak, ibu, ayah, kakek, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma digunakan akan muncul di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang kedua untuk memisahkan petikan pembicaraan. Pada kalimat langsung ya biasanya. Contohnya, kita harus berbagi, kata mama. Yang ketiga adalah tanda petik. Digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Ini merupakan kalimat langsung. Contohnya, tanda petik kita harus berbagi, kata mama. Berikutnya tanda tanya. Digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, dengan siapa kamu pergi ke pasar? Tanda tanya. Selanjutnya adalah tanda titik. Untuk mengakhiri kalimat pernyataan atau berita juga bisa. Contohnya, aku pergi ke pasar bersama mama. Titik. Tanda seru. Yaitu untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contohnya, Markus, coba pilih mana yang segar, tanda seru. Nah, demikian tadi literasi kita pada pagi hari ini. Sekarang tugas kalian adalah tambahkan tanda baca pada kalimat-kalimat berikut ini. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian ya. Sebagai contoh, seperti ini. Mama telah menyiapkan nasi, ikan, dan sayur di atas meja.
Penulisannya yang betul menjadi Mama. M-nya besar, huruf kapital ya karena huruf pertama. Telah menyiapkan nasi, koma, ikan, koma, dan sayur di atas meja, titik. Karena merupakan kalimat pernyataan. Silahkan asah kemampuan kalian untuk menjawab soal berikut ini. Ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan tambahkan tanda bacanya yang benar, kemudian tulis di buku tulis kalian, dan silahkan difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.